Halo guys, thank you udah klik video ini. Halo guys, balik lagi bersama gue Bintang Saputra. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel kami guys. Oke, kali ini gue mau ngebahas salah satu kejadian yang gue alami serta rekan gue alami. Jadi beberapa minggu yang lalu kita melakukan penelusuran di salah satu rumah terbengkalai yang ada di daerah Tambun Selatan guys. Informasi yang gue dapat, kalau di rumah tersebut pernah ada tragedi pembantaian satu keluarga oleh oknum perampokan. Jadi ada beberapa warga sekitar yang mengaku sering melihat penampakan sosok satu keluarga di rumah tersebut. Bahkan ada pengakuan dari tukang nasi goreng bahwa sempat melayani orang tersebut di rumah itu. Tapi saat si tukang nasi goreng ini datang masuk untuk mengantarkan pesanan tersebut, tiba-tiba rumah itu kosong guys. Sedangkan si tukang nasi goreng dengan jelas dia melihat kalau ada orang keluar dari rumah itu memesan dan memanggil tukang nasi goreng tersebut. Jadi gua bersama tim dari Jelajah Misteri, J dan Yar itu mencoba melakukan tes penelusuran serta melakukan tes uji nyali di rumah angker tersebut guys. Jadi saat gue dapat informasi tersebut, siangnya gue langsung nyari informasi untuk kita minta izin melakukan uji nyali serta penelusuran di rumah tersebut guys. Akhirnya kita datangi ketua RT setempat untuk meminta izin melakukan penelusuran dan uji nyali tersebut. Izin dari ketua RT. Akhirnya malamnya gue datang bersama tim dari Jelajah Misteri, yaitu Yar dan J. Kita melakukan penelusuran pada malam hari. Sampainya kita di lokasi tersebut di jam 23.00. Gue bersama tim dari Jelajah Misteri, Yar dan J. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita melakukan doa bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nanti saat kita melakukan penelusuran di dalam rumah tersebut. Setelah kelar doa, kita mulai baru menyusun rencana untuk melakukan penelusuran sendiri-sendiri. Karena saat itu kita melakukan penelusuran live TikTok saat itu guys. Jadi kita fokus penelusuran sendiri-sendiri, karena kalau misalkan kita bebarengan mungkin tidak akan dapat atau tidak ada interaksi dalam penelusuran kita malam ini. Makanya kita berpencar saat itu. Ketika kita berada di dalam rumah tersebut, itu kondisinya benar-benar ngap, panas, gerah, melekap gitu guys. Sedangkan saat kita sampai di lokasi tersebut itu cuacanya di luar itu sedang hujan guys. Yang otomatis kalau misalkan kita di dalam pasti hawanya dingin. Akhirnya kita mulai berpencar saat itu. J ke kiri, Yar ke kanan, dan gua ke tengah. Memasuki ke ruangan demi ruangan sampai ke dapur, itu tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan gitu. Saat kita naik ke lantai 2,
gue menemukan salah satu ruangan yang kayaknya tuh ruangan anak kecil guys. Pas gue buka ruangan tersebut, itu banyak mainan anak kecil dan boneka-boneka gitu. Setelah gue mau masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba gue denger kayak ada suara orang lagi kayak mandi gitu loh guys. Kayak lagi nyiram biur gitu. Karena gue penasaran kan, nggak mungkin, gue mikir nggak mungkin si Jay atau si Iyar mau ngapain gitu loh. Cuman kalau misalkan ngencing juga itu kayak orang mau mandi gitu, jebur gitu kan. Akhirnya di situ gue mulai penasaran, gue datengin lah sumber suaranya tersebut, yaitu ada di kamar mandi guys. Saat gue buka pintu kamar mandi, gue lihat itu nggak ada orang sama sekali guys. Akhirnya gue tutup lagi guys. Gue balik lagi ke ruangan kamar yang tadi gue sempet buka. Gue datang lagi ke kamar yang sempet tadi gue buka. Akhirnya gue masuk ke kamar itu. Karena penerangan di saat itu benar-benar gelap, karena listriknya itu sudah putus guys. Jadi gelap gulita gitu. Jadi gue dan yang lain itu melakukan penelusuran itu memakai senter seadanya. Setelah gue masuk ke ruangan tersebut, gue memakai senter seadanya guys. Dan gue cek satu persatu sudut di ruangan tersebut. Setelah gue cek ke area pojok, tiba-tiba gue ngerasa kayak di belakang gue tuh kayak ada yang memperhatikan gue gitu guys. Akhirnya gue nengok kan. Pas gue nengok tidak ada apa-apa. Setelah itu gue nengok kembali ke depan, tiba-tiba gue kaget guys. Di situ ada salah satu boneka. Bonekanya itu tuh kayak tersenyum gitu guys. Tersenyum gitu guys, seperti mengasih kode ya. Akhirnya dari situ gue berbalik arah lah. Gue keluar, gue ke ruangan ke tengah. Akhirnya gue ketemu sama Iyar dan Jay. Akhirnya gue bersama tim dari Jelajah Misteri mengakhiri penelusuran pada malam hari itu, dan digantikan oleh sesi uji nyali guys. Yang dimana sesi uji nyali ini ditempatkan salah satu dari tim Jelajah Misteri, yaitu Iyar, untuk melakukan uji nyali sendiri di rumah tersebut. Dan gue bersama Jay menunggu di luar rumah tersebut guys. Dan akhirnya uji nyali dilakukan di jam 2 malam oleh Iyar sendiri guys. Akhirnya jam 5 subuh Iyar keluar dari rumah tersebut dan menceritakan apa saja yang ia alami saat berada di rumah tersebut melakukan uji nyali sendiri. Iyar menceritakan bahwa ada kejadian saat dia sedang berada di salah satu ruangan kamar. Iyar mendengar ada suara jeritan wanita yang meminta tolong kepadanya. Di situ Iyar mulai mencari sumber suara tersebut, sampai Iyar datang ke salah satu ruangan, yaitu ada di bawah tangga. Di bawah tangga tersebut Iyar sedikit mengalami gangguan yang tidak dimasuk akal. Iyar melihat ada seorang anak kecil dan seorang wanita dewasa di situ dengan kondisi muka yang bercucuran darah sambil mata melotot ke arah Iyar. Iyar pun kaget dan serentak langsung berbalik arah lari. Tanpa disadari, tiba-tiba kaki Iyar pun terjatuh seperti ada yang memegangi. Tidak lama saat itu Iyar bangkit kembali, bangun. Tiba-tiba ada yang melihatin si Iyar di atas tangga. Sosok pria berkulit hitam, tidak memakai busana. Di situ Iyar menceritakan kronologisnya. Awalnya yang tidak ada kejadian apapun, hanya ada suara-suara gesekan barang yang jatuh dari lantai atas, dan sampai dia mengalami kejadian yang seperti tadi beliau ceritakan ke kami. Akhirnya dari situ kami mengambil kesimpulan kalau memang mungkin ada
penghuni lain di dalam rumah ini, karena memang awalnya rumah ini bekas pembunuhan satu keluarga yang korban perampokan. Mungkin yaitu korban-korban itu yang mengganggu si IAR tersebut. Dan sampai saat ini kita tidak bisa melakukan komunikasi, dan kita hanya membuktikan apakah benar ada hal yang di luar nalar di rumah tersebut. Dan itu sudah terjawab oleh kami yang membuktikan. Dari saya, Bintang Saputra, dan tim Jelajah Misteri, IAR dan J, kami mencoba melakukan pembuktian di rumah tersebut, dan memang terjadi real kejadian yang di luar nalar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke,